Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat semua kan, amin ya rabbal alamin. Baik, ketemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, serta pemimpin bangsa kita yang sedang sakit, kita doakan agar diberikan kesembuhan. Dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sekarang kita masuk pada latar belakang munculnya kaum intelektual atau berpendidikan. Jadi, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda. Jadi, orang Belanda tibake ono sing seakan karo wong Indonesia. Ono wong Londo yang sing pernah tinggal di Indonesia, salah satunya Edward Dowes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, dengan bukunya Max Havelaar tahun 1860 yang menceritakan penderitaan rakyat Lebak Banten atas penjajahan Belanda. Jadi orang Belanda sendiri ono sing seakan karo wong Indonesia, ono wong Londo sing pernah menetap di Indonesia, dan dia membuat sebuah buku yang bercerita mengenai kekejaman Belanda terhadap Indonesia. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Jadi di sini Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda, merupakan salah satunya tokoh yang sering melakukan kritikan terhadap sistem tanam paksa. Silakan dibuka bukunya LKS yang ada tulisan politik balas budi. Van Deventer pada tahun 1899 memaparkan gagasannya tentang utang budi, yaitu utang yang harus dilunasi untuk menjaga kehormatan, dalam hal ini Belanda, berutang budi kepada Indonesia yang telah memberikan keuntungan yang sangat besar. Sebagai pembalasannya, jadi Indonesia itu memberikan keuntungan atau jasa yang besar kepada Belanda. Jadi dulu Belanda itu mempunyai utang yang besar di negaranya. Dan siapa yang melunasi utang Belanda itu adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia yang melunasi utang Belanda. Sehingga Van Deventer mengusulkan yang namanya politik balas budi. Ada 3 program politik balas budi. Yang pertama edukasi atau pengajaran atau pendidikan, serta irigasi atau perbaikan, dan perpindahan penduduk atau transmigrasi. Sehingga gagasan Van Deventer disebut dengan politik balas budi. Di sini pada awalnya pemerintah Belanda tidak langsung menerima gagasan Van Deventer, tetapi karena ada desakan dari berbagai pihak, maka gagasan tersebut diterima. Tapi nyatanya pada pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Misalnya di bidang perairan, tidak ditujukan untuk perairan sawah yang ladang yang ditanami rakyat, tetapi untuk pengairan dan perkebunan Belanda itu sendiri. Jadi meskipun ada irigasi, tetapi pengairannya itu bukan untuk rakyat, melainkan untuk menyuburkan tanaman-tanaman milik Belanda itu sendiri. Serta di sini imigrasi
dilakukan memindahkan penduduk ke perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Misalnya saja, orang yang dilakukan perpindahan penduduk atau transmigrasi itu orang Jawa misalnya dipindah ke Kalimantan. Nah, itu mereka di sana pun tetap disuruh mengerjakan tanaman yang dimiliki oleh Belanda itu sendiri. Jadi sama saja politik balas budi itu sendiri. Misalnya juga sekolah yang dibangun Belanda ada dampak positifnya juga. Jadi meskipun tidak semua orang bisa menerima atau merasakan politik balas budi dalam sistem pendidikan, beberapa orang saja yang menerima politik balas budi itu, misalnya dalam bidang pendidikan, itu berdampak sangat positif karena banyak kaum-kaum intelektual atau terdidik atau terpelajar yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia, sehingga kaum intelektual inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Perintis kebangkitan nasional dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan lihat wajah-wajah di situ, kelihatan sekali mana wajah orang Jawa, mana wajah orang luar Jawa atau anggaplah Belanda. Perintis kebangkitan nasional. Silakan dibuka LKS-nya. Politik etis rupanya didukung oleh para pemerintah Belanda. Ratu Belanda Wilhelmina pernah menyebut dalam pidato negara di tahun 1901 bahwa negara Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran bagi penduduk Hindia Belanda. Hindia Belanda itu ya Indonesia itu sendiri, pada zamannya disebut dengan Hindia Belanda. Lahirnya Budi Utomo, silakan dilihat. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kalau di LKS-nya, para tokoh terpelajar mulai membentuk perkumpulan atau sebuah organisasi. Salah satu organisasi yang berdiri pada saat itu adalah Budi Utomo. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan rakyat haruslah cerdas. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini selanjutnya menarik perhatian seorang siswa Stovia bernama Sutomo. Jadi gagasannya ini punyanya Dr. Wahidin, kemudian yang tertarik yaitu adalah Dr. Sutomo, sehingga beliau mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Begitu. Pada tanggal 5 Oktober, Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta dengan keputusan sebagai berikut. Dilihat, tidak mengadakan kegiatan politik, Bidang utamanya adalah pendidikan dan kebudayaan, serta terbatas wilayah Jawa dan Madura. Berikutnya mengangkat Dr. Tirto Kusumo yang menjabat sebagai
Bupati Karanganyar sebagai ketuanya. Jadi di sini saya bacakan yang ada di laptop. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei. Ingat, pendirian Budi Utomo tidak lepas dari gagasan dan dorongan Dr. Wahidin Sidurosodo yang bertujuan meninggikan martabat bangsa. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Jadi bagaimana pendidikan di Indonesia itu pada zaman itu harus lebih baik, sehingga banyak kaum-kaum yang terpelajar. Seperti itu. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Jadi gerakannya bisa mengumpulkan masyarakat, berkumpul, terus diajarkan, ya seperti itu. Tidak berani lebih jauh karena pergerakan mereka dibatasi. Kemudian di sini sekali lagi 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongres pertama kali, yaitu di Yogyakarta. Saya ulang-ulang biar kalian ingat terus dan lebih paham. Di sini munculnya kesadaran nasionalisme. Munculnya kesadaran nasionalisme artinya munculnya kesadaran rasa cinta tanah air, rasa bela negara, rasa memiliki bangsa Indonesia. Budi Utomo meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia akan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Karena kita ini selalu dijajah, ditindas, jadi kita harus mempunyai kehormatan sebagai bangsa. Di sini bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Nah, itu yang menjadi tujuan Budi Utomo, mengembangkan kehormatan bangsa. Serta pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan berdiri sejajar dengan bangsa lain. Jadi intinya adalah organisasi Budi Utomo ini salah satunya tujuannya adalah untuk menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita ini bangsa yang besar, bahwa kita ini harus memiliki rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, bahwa kita ini tidak boleh dan tidak mau dan tidak ingin untuk selalu ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Serta yang terakhir, organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, itu saja materi kita pada minggu hari ini. Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Kerjakan tugasnya, ini sudah semester 2. Tolong sikapnya dirubah. Yang masih kayak anak SD tolong dibuang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.